Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu, Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, perkenalkan saya Rodiah dari Lokal PAI 4 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait merek dan brand serta pembuatannya. Dari segi kamus bahasa, merek dan brand merupakan makna yang sama. Merek adalah bahasa Indonesia dari brand, tapi dari segi marketing ini adalah dua hal yang berbeda. Merek diartikan sebagai nama, identitas, atau tanda pengenal sebuah produk yang tujuannya memudahkan customer untuk mencari dan menentukan suatu produk. Lain halnya, brand diartikan suatu kesan atau penilaian yang dibangun sebuah merek melalui proses branding untuk meraih target pemasaran produk dari merek tersebut. Kemudian fungsi merek, menurut Saidin, yang pertama ada fungsi indikator sumber, yakni menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Kemudian fungsi indikator kualitas, yakni jaminan kualitas khususnya dalam keterkaitan dengan produk-produk bergengsi. Sedangkan fungsi sugesti, yakni memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut. Selanjutnya terkait jenis merek, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait merek, yang pertama ada merek dagang, yakni digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Yang kedua ada merek jasa, yakni digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Dan yang terakhir, ada merek kolektif, yakni digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum. Selanjutnya, terkait bagian-bagian merek, yang pertama yakni nama merek adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan. Yang kedua, yakni ada tanda merek, yaitu sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain huruf, atau warna khusus. Kemudian, yang ketiga, tanda merek dagang, yakni merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Dan yang terakhir, hak cipta. Hak cipta, yakni hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, dan karya seni. Selanjutnya, manfaat merek. Yang pertama, sebagai sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sedia dan pencatatan. Lalu, yang kedua, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Yang ketiga, sebagai sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik untuk yang terbentuk dalam benak konsumen. Lalu, yang keempat, sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan di masa datang. Lalu, bagaimana cara membuat merek? Yang pertama, menentukan nama merek produk atau usaha. Yang kedua, memilih warna merek yang relevan. Yang ketiga, yakni membuat logo yang menarik. Yang keempat, membuat maskot. Yang kelima, mendaftarkan merek secara hukum. Yang keenam, aplikasikan nama merek. Kemudian, yang ketujuh, memulai melakukan pemasaran nama merek. Selanjutnya, terkait brand. Tujuan brand sendiri yakni untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Kemudian, manfaat brand yang pertama yakni memberikan daya tarik bagi konsumen.
Yang kedua, yaitu memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Yang ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Dan yang terakhir, yaitu menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Adapun fungsi brand yang pertama sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Yang kedua, promosi dan daya tarik. Jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, yaitu membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestise. Beberapa hal ini akan membuat bisnis menjadi mudah diingat. Dan yang terakhir, sebagai pengendali pasar, brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Selanjutnya terkait cara membuat brand, yang pertama yaitu menentukan audiens, kedua mencari tahu siapa kompetitor, yang ketiga menentukan karakteristik brand yang akan dibangun, yang keempat menguraikan kualitas dan manfaat yang ditawarkan brand, kemudian yang kelima membuat nama, slogan, dan logo, dan yang keenam membiarkan brand terus berkembang. Baik, lanjut pada sesi pertanyaan. Yang pertama, mengapa membangun identitas merek itu penting? Identitas merek membedakan produk dengan produk pesaing, dalam artian memberikan identifikasi bahwa sebuah berbeda dengan produk lainnya. Identifikasi produk juga bermanfaat dalam hal iklan dan promosi, yakni menambah nilai produk. Konsumen melihat identitas merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Mereka bisa menambah image sebuah produk. Konsumen juga cenderung memilih produk yang beridentitas merek jelas karena lebih bisa dipercaya dan asal-usul produk bisa diusut. Lalu, pertanyaan yang kedua, mengapa logo penting dalam sebuah brand produk? Logo menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah brand. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk mempersiapkan logo yang unik dan kreatif agar bisa mencerminkan visi dan misi perusahaan. Secara umum, alasan mengapa logo itu penting, yang pertama, yakni menjadi pengingat saat nama perusahaan Anda sulit diingat. Kemudian, yang kedua, merepresentasikan kepribadian atau karakter sebuah perusahaan. Yang ketiga, merangkul para pemegang jabatan untuk menumbuhkan rasa saling percaya di perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu menandakan kepuasan dan kualitas perusahaan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara merancang strategi brand efektif di media sosial? Jadi, pertama, pengetahuan dan tujuan pembuatan akun sosial media. Jika belum memiliki konsep dan tujuan yang jelas, maka target yang ingin dicapai biasanya kurang berhasil. Kedua, pemegang merek harus merancang strategi pemasaran yang hendak dilakukan di jejaring sosial. Kemudian, Facebook adalah platform untuk audiens atau fans, sementara website adalah platform buat merek itu sendiri. Jadi, mesti cerdas bagaimana pengelolaan pesan di media sosial tersebut agar fans atau audiens merasa tidak ada batas antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, yaitu mengetahui customer insight dari fans. Misalnya jika produk minuman bersoda, maka pengelola atau admin harus pandai meramu pesan sehingga bisa mendekatkan diri dengan fansnya. Customer insight bisa dilihat dari segi usia, kebiasaan fans di Facebook, demografi, hal yang biasa disukai dan tidak disukai. Baik, sampai di sini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.